Assalamualaikum, halo teman-teman. Nama saya Naila Rahmazkia dengan NIM 124 1103 10 369. Saya dari kelas Hubungan Internasional semester 3, kelas B, FISIP UIN Jakarta. Di video kali ini, kita bakal bahas satu fenomena politik yang menarik banget, yaitu kemenangan Zohran Mamdani sebagai wali kota muslim pertama di New York. Dan gimana peristiwa ini bisa kita lihat lewat perspektif konstruktivism dalam hubungan internasional. Kedengarannya berat. Tenang, kita bakal kupas pelan-pelan, santai, dan tetap fun. Jadi gini, bayangin kamu hidup di kota sebesar New York, kota yang katanya paling plural, paling modern, paling open-minded. Tapi di tengah citra itu, baru sekarang ada seorang muslim yang berhasil naik sebagai wali kota. Kok bisa? Apa sih yang berubah? Dan kenapa Zohran Mamdani dengan identitasnya sebagai muslim dan keturunan Asia Afrika bisa menang? Nah, disinilah teori konstruktivism jadi menarik. Karena teori ini tuh percaya bahwa identitas, norma, dan cara masyarakat memandang siapa kita dan siapa mereka itu berperan besar banget dalam politik. Oke, sebelum masuk terlalu jauh, kita bahas dulu siapa sih Zohran Mamdani? Dia bukan sekedar politisi biasa, dia membawa identitas yang kompleks. Dia muslim, imigran, keturunan Asia Afrika, dan semuanya itu bukan cuma tempelan, tapi bagian dari strategi politik dan narasi sosial yang dia bangun. Nah, menariknya, identitas ini nggak muncul tiba-tiba. Identitas itu diproduksi, dibentuk, dan ditampilkan dalam ruang publik. Persis seperti yang dijelaskan oleh teori konstruktivism. Politik itu bukan cuma soal kepentingan material, tapi soal makna yang kita ciptakan bersama. Kalau gitu, apa artinya? Artinya, kemenangan Mamdani itu bukan hanya soal dia populer atau kampanyenya bagus, tapi ada sesuatu yang lebih besar. Ada perubahan norma di masyarakat New York. Norma tentang siapa yang dianggap pantas memimpin, norma tentang bagaimana komunitas muslim dipersepsikan, norma tentang multikulturalisme yang enggak cuma slogan, tapi mulai diterjemahkan ke dalam pilihan politik yang nyata. Nah, konstruktivism bilang bahwa norma sosial itu sifatnya dinamis. Masyarakat bisa berubah cara pandangnya, dan perubahan inilah yang membuat identitas seperti milik Mamdani justru jadi sumber legitimasi elektoral, bukan hambatan. Transisi ke dinamika politik lokal. Terus gimana ini bekerja dalam politik lokal? Kalau kita lihat, kampanye Mamdani itu kuat banget di level komunitas. Dia memanfaatkan jaringan akar rumput, gerakan keadilan sosial, dan solidaritas minoritas. Ini cocok banget dengan ide konstruktivism bahwa proses politik itu dibentuk oleh interaksi sosial dan konstruksi makna yang muncul di masyarakat. Jadi bukan cuma siapa yang punya uang lebih banyak atau siapa yang didukung elit, tapi tentang siapa yang bisa terhubung dengan identitas kolektif masyarakat. Yang menarik, perubahan persepsi publik ini nggak terjadi dalam semalam. Ada proses panjang di dalamnya, yaitu diskriminasi, stereotip, perjuangan identitas, sampai akhirnya muncul generasi baru pemilih yang lebih melek keberagaman. Di titik ini, kemenangan Mamdani bisa dilihat sebagai simbol bahwa norma baru sedang terbentuk. Norma yang lebih inklusif, lebih menerima, dan lebih berani membuka ruang bagi identitas muslim di ruang politik Amerika. Nah, kalau kita zoom in ke New York, ruang sosial politik kota ini sebenarnya memang udah lama jadi arena negosiasi identitas. Mulai dari sejarah imigran Eropa, Afrika, Asia, Latin, semuanya berkontribusi pada identitas kolektif kota. Disinilah Mamdani masuk sebagai figure yang fit dengan karakter kota, yang plural, politis, dan penuh aktivisme. Identitasnya itu disambut, bukan ditolak. Jadi, kalau kita rangkum, kemenangan Zohran Mamdani itu bukan sekedar kemenangan personal, itu cerminan dari perubahan cara masyarakat New York membangun identitas, menegosiasi norma, dan mendefinisikan siapa yang boleh memimpin. Dan kalau kita lihat lewat lensa konstruktivism, semua ini masuk akal. Politik bukan hanya soal kekuatan atau ekonomi, tapi juga soal makna yang kita ciptakan bersama.
tentang identitas, legitimasi, dan siapa yang kita anggap representatif. Oke, jadi gitu teman-teman. Fenomena ini nunjukin bahwa perubahan sosial itu nyata dan identitas ternyata punya peran yang lebih besar dari yang kita kira. Kurang lebihnya, terima kasih dan mohon maaf. Sampai ketemu di video berikutnya.